Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Yunus. Pak Yunus itu nanya gini, apa hasil Yesus debat? Yesus kan pernah berdebat tuh Pak Pendeta. Apa hasilnya? Ya saudara, ini pertanyaan bagus ya, karena pendeta-pendeta kambing di luar sana itu mengatakan nggak usah debat lah katanya. Ya, mereka bahkan tidak bisa membedakan mana yang disebut memberitakan kebenaran dengan mana yang disebut menghakimi. Itu pendeta Henry Tan itu menghakimi pendeta lain katanya. Dia nggak bisa bedain. Kalau pakai Alkitab namanya bukan menghakimi, tetapi meluruskan. Ya Pak Pendeta kambing terkutuk. Ini saya ulang lagi nih. Sebab kalau pendeta Tritunggal itu nggak ada di Alkitab. Yang ada pendeta kambing yang terkutuk. Enyahlah terkutuk. Ya, makanya disebut pendeta kambing terkutuk ya. Ya. Jadi ini ditanya oleh Pak Yunus, Yesus debat hasilnya apa Pak? Ya, jadi Yesus itu memang suka debat ya. Dari dulu pun suka debat ya dia ya. Apa yang diperdebatkan Yesus itu apa? Apakah dia berdebat dengan keyakinan lain? Tidak. Dia berdebat dengan ahli Taurat dan orang Farisi atau dengan ulama-ulama Yahudi. Jadi yang disebut ulama itu ya ahli Taurat, orang Farisi itulah ulama-ulama Yahudi ya. Mari kita baca di dalam Lukas 2 ayat 46. Lukas 2 ayat 46 dan 47. Yesus duduk di dalam bait Allah, bukan di luar. Di dalam artinya ini resmi dalam bait Allah ya. Beda dengan rasul-rasul pada ngajar di serambi bait Allah. Serambi kan di luar. Ini Yesus duduk di dalam bait Allah ya. Di mana di tengah-tengah alim ulama tuh ada alim ulama Yahudi. Siapakah alim ulama Yahudi? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi Yesus debat ini sama ahli Taurat, orang Farisi. Umur berapa? Baru umur 12 tahun Yesusnya. Debatnya tentang apa? Ya tentang kitab suci. Sebab di dalam Lukas 24 ayat 44 Yesus mengatakan yang disebut kitab suci itu Taurat, kitab Nabi dan Mazmur. Ya. Jadi Yesus debat tentang kitab suci. Waktu itu belum ada perjanjian baru. Ya, dan Yesus debat tentang kitab suci dan kitab para nabi, kitab-kitab nabi-nabi. Lawannya adalah alim ulama Yahudi. Lalu di ayat 47, Lukas 2 ayat 47, semua orang sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi Yesus itu dengerin terus nanya, ya toh, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nggak cuma satu pertanyaannya. Ya, kita bisa bayangin Yesus umur 12 tahun lalu pada debat di sini. Lalu semua ulama-ulama itu kan udah jagoan, itu udah karatan itu ya toh. Ya, udah mungkin ya kalau sekarang gelarnya doktor kali ya. Ya. Itu tadi Kristen kambing terkutuk gelar doktor ya toh. Lalu debat sama Yesus yang masih 12 tahun ya, anggap saja dengan Kristen domba yang sarjana Alkitab gitulah ya. Ya. Terus mereka terkagum-kagum. Lalu apa hasilnya Pak dengan debat ini? Kan habis ini di ayat 51-52, Lukas 2 ayat 51-52, Yesus tinggal di Nazaret sampai nanti dewasa. Ngapain Pak? Jadi tukang kayu. Markus 6 ayat 3. Dia tukang kayu ya. Baru nanti 29 tahun plus mendekati 30 tahun dibaptis, lalu 30 tahun pelayanan. Ya. Jadi clear di sini ya, Yesus umur 12 tahun sudah debat. Debatnya sama siapa? Sama alim ulama ahli Taurat. Yang diperdebatkan apa? Alkitab. Alkitab waktu itu adalah perjanjian lama tentu saja ya. Lalu hasilnya apa Pak setelah ini? Setelah dewasa, Yesus bisa tahu. Lihat,
Matius 23 ayat 1 sampai 36. Ini ada di Lukas juga. Lukas berapa ya? Lukas 11 dan Lukas 20 lah kurang lebih. Ya, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi itu. Yesus bisa mengecam alim ulama. Kok bisa kan dia kemarin waktu kecil udah debat. Yesus sudah tahu bahwa di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 36 itu ada banyak hal. Silakan dibaca. Beberapa akan saya sampaikan. Mengajar tapi nggak bisa jalanin tuh orang Farisi itu. Kok Yesus tahu? Kan kemarin udah pernah debat Yesus. Membebani masyarakat, ya, menaruh beban yang banyak, pamer dan mabuk agama itu, ya. Terus memakai tali sembahyang yang lebar, jubah yang panjang-panjang itu orang Yahudi. Kok tahu Yesus? Kan udah pernah debat kemarin, ya. Orang Yahudi nggak berkutik. Bener ini, ya tahu. Yesus mengecam ahli Taurat. Terus minta dihormati dan minta dipanggil rabi, dipanggil guru tuh. Terus merintangi yang akan masuk surga, ya, yang akan tobat dirintangi. Terus lagi misalnya persepuluhannya pilih-pilih, ya. Terus lagi bersih di luar, kotor di dalam tuh. Ibarat kuburan, labur putih di luar, tapi tulang belulang di belakang di dalam. Terus disebut ular beludak, keturunan ular beludak, ya. Karena tidak mau mengakui sebagai Mesias Yesusnya, ya. Dia tetap ingin kembali menyembah Yahweh. Jadi Pak Yunus clear ya Pak. Yesus pun dulu juga debat, ya. Ini untuk para pendeta kambing terkutuk, ya. Anda jangan punya ini. Stop menghakimi. Menghakimi apaan? Kalau menyatakan kebenaran pakai Alkitab itu bukan menghakimi. Kamu yang harus tobat, para pendeta kambing terkutuk, ya. Kamu di-compare sama Alkitab, ya. Sesat semua itu. Ya, kamu ajarkan Tritunggal, ajarkan nyembah Bapa. Kalau kamu mengajarkan nyembah Bapa, harus bisa menghadirkan Yesus fisik. Mana Yesusnya? Ya. Tak hadirkan pakai patung di mana, Pak? Ya. Ya, pendeta-pendeta kambing Tritunggal tidak sadar bahwa menghakimi itu beda dengan namanya mengatakan kebenaran. Kalau pakai Alkitab meskipun dikatakan kambing terkutuk, itu bukan menghakimi. Sebab di Alkitab betul ada Kristen kambing, dan Kristen kambing disebut terkutuk. Kalau Kristen kambing pendetanya ya pendeta kambing, terkutuk juga, jurusannya neraka. Itu ayat Alkitab. Kalau saya pendeta Hendy Tandianta malah ngomong pendeta Tritunggal, malah salah. Wong di Tritunggal nggak ada, di Alkitab nggak ada Tritunggal, yang ada kambing. Kalau saya ngomong pendeta Tritunggal, malah salah. Maka saya ngomong pendeta kambing, terkutuk nggak Pak? Terkutuk. Tobat kalau mau tobat, ya. Ya Pak Yunus clear ya, Yesus itu debat. Dan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Yang dikecam apa? Soal apa? Soal Taurat. Ya, dan kita para nabi-nabi, ya. Ya. Jadi jangan berdalih terus ngapain orang Kristen kok debat gitu ya. Meluruskan pakai Alkitab itu bukan menghakimi. Kalau menghakimi itu nggak berdasar, itu namanya menghakimi. Ya. Kalau yang diberitakan Alkitab Anda tidak Alkitabiah, ya toh? Bukannya menghakimi Anda yang harus tobat. Ya, meskipun kata-katanya seperti menyakitkan ya. Kalau saya menyampaikan pendeta kambing terkutuk, Anda kan seperti sakit hati toh. Tetapi di mata Allah itu benar. Daripada saya mengatakan pendeta Tritunggal, malah salah saya. Kalau saya mengatakan wahai kamu pendeta Tritunggal, malah salah. Tritunggal nggak ada di Alkitab. Tetapi kalau saya mengatakan pendeta kambing terkutuk, malah benar. Sebab ayat Alkitab Matius 25 ayat 41. Enyahlah kamu, hai orang-orang terkutuk. Itu golongan apa? Golongan kambing di ayat 32, 33, ya. 34 domba masuk surga. 37 domba disebut orang-orang benar. 41 kambing disebut terkutuk, ya toh. 44 kambing terkutuk ini masih bisa nyebut Yesus itu Tuhan. 46 kambing terkutuk masuk neraka abadi, lautan abadi. Ya, clear ya.
Jadi Yesus sudah debat sejak umur 12 tahun. Hasilnya adalah ketika Yesus pelayanan, Yesus berani mengecam ahli-ahli Taurat, dan ahli-ahli Taurat bungkem, mingkem, diem, makjelep, ya. Nggak berani apa-apa sebab bener semua. Kamu tuh cuma bisa ngajar, nggak bisa jalanin. Kamu tuh membebani, taruh beban di masyarakat. Kamu tuh pamer dan mabuk agama. Tali sembayangmu lebar, jumbenya panjang, minta dihormati, minta dipanggil rabi, minta dipanggil bapak. Kamu itu merintangi orang yang mau masuk surga. Kemudian persepuluhan kamu juga asal pilih-pilih aja, ya toh. Terus mestinya kan kamu jalanin semua itu. Terus kamu itu bersih di luar, kotor di dalam, seperti kuburan gitu ya. Kamu itu keturunan ular beludak ya, itu ya. Kok bisa begitu? Karena Yesus pernah debat dulu waktu umur 12 tahun. Itu loh maksudnya ya. Kalau Yesus dewasa udah debat pasti berantem itu ya, karena Yesus masih kecil ya toh. Jadi para doktor dari pendeta kambing terkutuk ya debatnya sama sarjana Alkitab dari domba aja ya toh. Ibarat Yesus yang masih anak-anak lawan alim ulama yang udah karatan itu gitu loh. Ya Bapak Ibu Saudara, Pak Yunus padat, singkat dan clear ya. Kalau ada pendeta yang mengatakan bahwa jangan menghakimi pendeta lain, justru dia tidak sadar. Dia sedang dikompar sama Alkitab. Yang harus tobat dia, Pak. Dia harus tobat ya. Sebab dia memberitakan apa? Memberitakan Injil lain. Nyembah Bapa tapi tidak bisa menghadirkan Yesus. Siapa yang nyembah Bapa harus ada Yesus fisik. Nggak bisa dia menghadirkan. Dikasih tahu ya, mampet ya toh, tidak mau sadar tapi malah tegar tengkuk, keras kepala ya, mendirikan kebenaran sendiri. Itu ciri-ciri memang para ahli Taurat dan orang Farisi ya. Kalau zaman sekarang ya itu tadi, pendeta-pendeta kambing terkutuk itu ya. Tidak ada Tritunggal di dalam Alkitab, yang ada adalah kambing ya toh. Kambing ini disebut terkutuk. Jemaat kambing terkutuk tentu pendetanya pendeta kambing terkutuk yang mengajarkan hal-hal yang di luar Alkitab disebut terkutuk, karena Galatia 1 ayat 8 dan 9 mengajarkan Injil lain. Misalnya Allah itu Tritunggal, dilengkapin lagi Tritunggal tapi esa. 1 Timotius 2 ayat 5 sudah menjawab, yang esa itu Yesus Kristus, tidak pernah ada Tritunggal kok esa. Itulah pendeta kambing kayak gitu. Pendeta kambing terkutuk mengajarkan hari ini dari atas mimbar, dari mulut pendeta kambing terkutuk masih ngomong Tritunggal esa ya, masih ngomong nyembah Bapa tapi nggak bisa menghadirkan Yesus. Itu loh maksudnya ya Pak Yunus ya, padat, singkat dan clear ya kepada pendeta-pendeta kambing terkutuk yang tertempelak. Kan kami sudah berkali-kali ketemu sama pendeta Henditan ya, termasuk para apa itu namanya, channel ya, channel follower atau apa, terus kebanyakan ragi, kuncinya nggak pas-pas, terus apalagi itu layar demokrasi, layar terkembang atau apa itu ya, kemudian follower atau apa gitu ya, channel itu ya toh, mendingan ketemu sama pendeta Henditan ya, bukan terus potong-potong ini debat apaan kayak begitu ya. Ketemu saja, di arrange ketemu ya, Yesus saja debat kok ya, itu Yesus debat. Yang diperdebatkan apa? Alkitab waktu itu adalah kitab suci waktu itu adalah Perjanjian Lama. Kalau sekarang kan ada PB, ada PL ya, kita debatin Alkitab. Intern ini boleh, justru yang nggak boleh dengan di luar Kristen malah nggak boleh itu. Makanya saya kalau berdebat dengan di luar Kristen, saya hanya ngomong Alkitab, nggak pernah nyomot-nyomot punya mereka. Tuh ya, pendeta Henditan sudah membuktikan tidak pernah nyomot-nyomot dari sana ya, selalu ngomong pakai Alkitab. Itu aja sudah makjelep. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus, Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henditan Dianta BBS. Haleluya.